Kaum muslimin, kaum muslimat, marilah kita senantiasa tingkatkan iman, tingkatkan takwa kepada Allah yang Maha Kuasa. Kita hindari, kita jauhi semua larangan Allah. Kita taati, kita patuhi semua perintahnya. Dalam sehari semalam, mari kita laksanakan, jangan sampai dilalaikan. Amin. Si cerek di tepi banda, kok rabah tolong tagakkan. Ambo ketek jolong baraja, kok salah tolong tunjukkan. Nama saya Aneka Sardian Mardia, Mubalighah cilik, anak soleh, Yayasan Muslimah Indonesia, Permandian Air Hangat, Padang Belimbing, Koto Sani, Kecamatan 10 Koto Singkara, Kabupaten Solo, Sumatera Barat, Indonesia. Saya sebagai mubalighah cilik, umuanan alun setahun jaguang, darahnan alun setampuak pinang. Saya tidak menunjuk ajari ibu bapak, cuma melaksanakan apa yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu kepada kebaikan, dan janganlah tolong menolong kepada dosa. Bak kata orang, nan baik samo dipikua, nan ringan samo dijinti. Saya akan memberanikan diri untuk berceramah di hadapan ibu-ibu, bapak-bapak, kawan-kawan, adik-adik dalam rangka Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan judul Hidup Itu Perjuangan. Hidup di dunia ini adalah perjuangan. Ibu-ibu, bapak-bapak, kakak-kakak, teman-teman, adik-adik yang saya hormati. Seorang filosofis Islam, Imam Ghazali berkata, hidup di dunia ini ibarat lautan yang bergelombang. Jadi, hidup itu ada saat senang. Kalau senang tuh Bu, tuh kalau senang orang tua cok galak. Ada saat susah. Kalau susah umumnya orang menangis. Ada kecewa. Kecewa orang taman uang. Ada bahagia. Hore! Ada sengsara. Kalau sengsara terkait kosebuah. Dia teh dan ado saat di bawah.
berada. Juga kita harus mengevaluasi serta menghitung-hitung setiap amalan diri selama di dunia. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang selalu patuh kepada Allah, dan celakalah bagi orang-orang yang menyeleweng pada hari pembalasan nanti. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 281. Dirimu dari azab yang telah ditentukan Allah, dan pada hari itu kamu semua telah kembali kepadanya, dan masing-masing dirimu akan mendapat balasan yang sempurna terhadap apa-apa yang telah kamu lakukan selama di dunia, sedangkan mereka sedikit pun tidak dianiaya. Ayat tadi mengisyaratkan kepada setiap mukmin harus mengintrospeksi atau menghitung-hitung setiap amalan dirinya. Sudahkah setiap niat, pemikiran, kerja kita sehari-hari berjalan karena Allah, atau sebaliknya karena riya, takabur, serta bernilai maksiat lainnya? Segeralah minta ampun kepada Allah atas kelalaian-kelalaian kita, sesuai dengan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 133 yang berbunyi, wasari'u ila maghfiratin wa jannati ardu has-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Artinya, dan bersegeralah kamu dari ampunan Tuhanmu, dan surga itu seluas-luas langit dan bumi hanya disediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Di dalam hal ini, Umar bin Khattab Al-Faruqi pernah berpesan, hisablah dirimu sebelum kamu dihisab oleh Allah. Timbanglah dirimu sebelum kamu ditimbang oleh Allah. Dan bersiap-siaplah untuk menghadapi pemeriksaan yang lebih besar atau pada hari akhirat nanti. Dari uraian kita tadi dapat kita ambil beberapa pelajaran. 1. Introspeksi adalah jalan untuk menghitung-hitung setiap amalan dari hari ke hari. 2. Dengan introspeksi, umat Islam dapat mengerjakan pekerjaan yang harus diperbaiki dan amalan yang harus dipelihara. 3. Dengan introspeksi, setiap mukmin dapat mengetahui langkah-langkah pasti untuk hari esok yang lebih baik. Kesimpulan dari semua pembicaraan kita tadi: 1. Selalulah tolong-menolong kepada kebaikan, dan janganlah tolong-menolong kepada dosa, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah yang saya bacakan tadi. 2. Berjuanglah di dunia ini dengan berdasarkan Al-Quran dan hadis, juga dengan mengandung dan memahami isi kandungan Al-Quran. 3. Jauhilah stres supaya rohani tetap sehat. Untuk itu sempurnakan ibadah. 4. Selalulah mengintrospeksi diri supaya dapat mengerjakan pekerjaan yang harus dikerjakan dan amalan yang harus dipelihara. 5. Saya mengajak kepada ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman, adik-adik, marilah kita semua bertekad untuk meningkatkan
dan